Spurs are going to the off the bench with a fabulous finish. Semua sejarah dimulai dari malam yang terlihat biasa saja, tapi malam di Allianz Arena sungguh tak biasa. Paris Saint-Germain tak cuma juara, mereka mengukir kejayaan sempurna. Inter Milan dihancurkan bukan sekedar kekalahan begitu saja. Ini bukan final biasa, tapi final penuh sejarah. Rekor pecah, pemain bersinar, dan dunia terbelah kagum. Inilah saat ketika Paris tak lagi jadi bahan lelucon. Final Liga Champions 2025 jadi milik PSG sepenuhnya. Dan satu nama mencuat lebih tinggi dari siapapun. Ousmane Dembélé resmi menjadi simbol perubahan klub raksasa Perancis ini. Skor akhir 5-0 bukan sekedar kemenangan yang besar. Ini adalah kemenangan terbesar sepanjang sejarah final Liga Champions. Hakimi membuka skor dan menggebrak laga dari awal. Doué mencetak 2 gol cantik dan merusak ritme. Kiparat Scigliotta dan Mayulu menambah luka Inter Milan tanpa ampun. Inter bukan tidak mencoba, tapi PSG main cantik dan mematikan. Tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada harapan. Final yang seharusnya seimbang berubah menjadi pertunjukan sepihak PSG. Eropa tercengang, dunia mencatat, dan sejarah berubah malam itu. 5 gol tak terbalas adalah bukti dominasi total PSG. 8 tahun lalu, Enrique hancurkan PSG bersama Barcelona bersejarah. Kini, dia pimpin PSG ke tahta tertinggi sepak bola. Bukan dengan Messi, bukan Neymar, bukan juga Mbappe lagi, tapi dengan talenta muda, taktik disiplin, dan etos kerja. Enrique ubah PSG jadi mesin kolektif, tanpa ketergantungan individu. Sistem jadi senjata utama, bukan kekuatan 1 atau 2 pemain. PSG 2025 adalah tim sejati, bukan kumpulan selebritas mahal. Kemenangan ini adalah karya seni Enrique yang sangat indah. Ia bukan hanya pelatih, tapi pelukis dari kejayaan Paris. Dan PSG tak perlu superstar, mereka hanya butuh harmoni. Ousmane Dembélé pernah dijuluki pemain dengan kaki kaca. Cedera datang silih berganti, performanya pun jadi bahan ejekan. Namun malam itu, semua luka itu berubah jadi kekuatan. Dembélé tampil sebagai roh serangan PSG di sepanjang musim. Bukan hanya gol, tapi juga assist, dribble, dan umpan. Ia jadi mimpi buruk bagi semua bek lawan di Eropa. Dia tidak mencetak gol di final, tapi tetap paling berbahaya. Statistiknya musim ini mencengangkan, 33 gol dan 15 assist. Kini dia tak sekedar pemain cepat, tapi pemimpin sejati. Dari masa sulit, Dembélé naik jadi wajah baru dunia. Luis Enrique menyebut Dembélé sebagai pemain terbaik dunia saat ini. Kapten Marquinhos pun berkata bahwa Ballon d'Or harus jadi miliknya. Pujian dari dalam tim berubah jadi kampanye internasional besar. Para fans PSG memenuhi media sosial dengan dukungan nyata. Mereka tak mau Dembélé disisihkan seperti nama-nama diremehkan sebelumnya. Statistik mendukung, gelar mendukung, dan panggung final pun mendukung. Ballon d'Or seharusnya berpihak pada pemain seperti Dembélé sekarang, yang bukan sekedar bintang, tapi juga tulang punggung tim. Jika ada keadilan sepak bola, Dembélé akan menang. Bukan hanya layak, tapi pantas sebagai simbol kebangkitan. Inter Milan datang dengan kepercayaan diri tinggi dan pertahanan solid. Tapi sejak menit pertama, mereka tak pernah benar-benar bernapas. PSG mendominasi penguasaan bola dan menciptakan peluang secara beruntun. Inzaghi mencoba menyusun ulang strategi, tapi semuanya sia-sia total. Lini tengah Inter hancur dihantam kecepatan dan kedalaman PSG. Bahkan Samara pun tak mampu menyelamatkan tim dari kehancuran. Para pemain Inter terlihat kebingungan dan hilang arah permainan. Mereka menjadi saksi kekuatan baru yang tak bisa dihentikan. Tak ada perlawanan berarti di babak kedua pertandingan itu. PSG menjadikan final ini sebagai latihan taktik dan eksekusi. Kylian Mbappe hengkang ke Real Madrid musim panas lalu. Banyak yang prediksi PSG bakal kehilangan arah dan tajinya. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. PSG tampil lebih solid dan rapi. Tanpa ego besar, ruang kolektif terbuka dan tumbuh bersama. Kini tak ada drama, hanya harmoni dan kepercayaan diri. Pemain muda diberi ruang, dan mereka membalas dengan performa brilian. Tak ada superstar dominan, hanya mesin tim yang luar biasa. Dari belakang ke depan, semua lini tampil sama berbahaya. Mereka bukan PSG yang dulu, mereka kini monster kolektif. Dan hasilnya adalah treble winner yang menaklukkan benua Eropa. Ligue 1 juara mutlak tanpa kekalahan dari awal musim.
Friend juara lagi, menang telak di final. Liga Champion menghancurkan lawan dari babak grup sampai final. PSG musim ini punya 122 gol di semua kompetisi. Mereka cuma kebobolan 29 gol sepanjang musim berjalan total. Rata-rata kemenangan mereka per pertandingan nyaris selalu 3 gol. Data itu memperkuat klaim mereka sebagai tim terbaik dunia. Bukan Real Madrid, bukan Man City, bukan Bayern Munchen, tapi PSG. Dan semua itu dimulai dari pondasi stabil Enrique yang revolusioner. Ini bukan sekedar statistik, ini adalah dominasi mutlak dari Perancis. Setelah bertahun-tahun mencoba, Paris Saint-Germain akhirnya berhasil total. Trofi Liga Champion bukan lagi mimpi, tapi kenyataan besar. Setiap elemen tim berkontribusi, pelatih, pemain, manajemen, dan supporter. Kini PSG bisa duduk sejajar dengan raksasa Eropa lainnya, bukan karena uang, tapi karena mereka membuktikannya di lapangan. Eropa takkan pernah memandang PSG dengan cara lama lagi. Era lelucon dan meme tentang PSG resmi berakhir total. Kini mereka adalah pemimpin. Bukan pengekor di kompetisi benua biru. Final 2025 jadi titik balik sejarah sepak bola modern, dan Paris menjadi ibu kota sepak bola Eropa hari ini. Akankah Dembele akan benar-benar memenangkan Ballon d'Or tahun ini? Jika dunia adil, jawabannya seharusnya sangat jelas. Ya, dia punya semua syarat, performa, gelar, dan cerita epik. Ballon d'Or bukan hanya tentang statistik, tapi perjalanan hidup. Dan Dembele menjalani musim yang nyaris tanpa celah sepanjang waktu. Dari Barcelona dibuang, kini di Paris jadi pahlawan sejati. Jika Messi bisa menang karena Copa America dan nostalgia, maka Dembele lebih layak karena totalitas dan dominasi penuh. Ini momen di mana wajah Ballon d'Or harus berubah, dan Dembele sudah siap jadi simbol era sepak bola baru. Final ini bukan hanya penutup musim, tapi awal segalanya. Awal kekuasaan Paris Saint-Germain di Eropa yang baru dimulai. Awal transformasi sepak bola modern tanpa bergantung nama besar semata. Awal dari legenda baru bernama Ousmane Dembele yang bersinar terang. Final ini adalah panggung sempurna untuk penutup semua keraguan. Kini PSG tak hanya sekaya dulu, tapi juga sekuat itu. Kini Dembele tak hanya cepat, tapi juga paling menentukan. Kini Paris tak hanya bermimpi, tapi juga menguasai nyata. Dan dunia pun hanya bisa bersaksi dalam kekaguman mendalam. Malam di Munchen akan dikenang sebagai malam kelahiran dinasti baru.